Selamat pagi Dunsana Kranah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Gempa Padang Panjang dan tanah datar menjadi pemicu kantong magma Merapi. Hendak kabur menumpang truk, seorang pencuri motor dibekuk polisi. Potongan tubuh korban yang diduga dimangsa buaya ditemukan tim SAR gabungan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Padang Panjang pada Jumat pekan lalu. Dipicu sesar lokal Siano dan dirasakan hingga di beberapa daerah di sekitar lokasi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi menerangkan bahwa aktivitas gempa tektonik seperti yang dirilis BMKG sumbernya cukup dekat dengan Gunung Merapi. Sehingga dimungkinkan goyangan tektonik ini menjadi pemicu kantong magma di kedalaman untuk bergerak ke atas. Hal itu terbukti dengan terjadinya letusan Gunung Merapi pada Sabtu sore pekan lalu, dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak kawah, serta erupsi pada Minggu siang. Kurang lebih 800 meter di atas puncak. Aktivitas gempa tektonik ya, seperti yang dirilis oleh BMKG kemarin pada skala 4,8 SR. Sumber gempa cukup dekat dengan Gunung Merapi, sehingga dimungkinkan goyangan tektonik ini men-trigger kantong magma yang berada di kedalaman untuk bergerak ke permukaan. Pos Pengamat Gunung Api Merapi mencatat, dari bulan Januari hingga April, telah terjadi 47 kali letusan dengan ketinggian kolom abu 350 meter hingga 1.500 meter dari puncak, serta 718 hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sebuah kantor kelurahan seharusnya mudah diakses, bangunannya memenuhi standar sebuah kantor, dan layak digunakan. Namun hal itu tidak berlaku untuk kantor Lurah Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, di pinggiran Kota Padang. Kantor lurah ini menumpang di sebuah rumah tua yang disulap menjadi sebuah kantor. Dindingnya kusam, cat banyak yang luntur dan berlumut. Atapnya pun telah banyak yang bocor. Tiang penyangga di ruang tengah juga terkelupas dan rusak. Dinding bagian dalam juga terlihat lusuh karena sering kena rembesan air hujan. Jendelanya juga buram. Suasana dalam kantor gelap dan kusam. Papan pengumuman di dinding juga tidak jelas tulisannya karena saking lamanya menempel dan tak pernah diperbarui. Lokasi kantor lurah ini di pinggir sungai dan agak sulit dijangkau oleh masyarakat. Itu sebabnya jarang masyarakat datang ke kantor lurah kalau tidak mendesak sekali untuk suatu keperluan. Untuk kantor lurahnya kita sangat miris sekali. Maka kami dengan LPM, dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Dewan, Haji Beben itu betul-betul mengharapkan sekali pengadaan tanah untuk pembangunan kantor lurah Kelurahan Baringin. Karena dengan adanya kantor lurah yang indah, maka pelayanan masyarakat barangkali itu sejalan dengan bentuknya kantor lurah tersebut. Melihat kondisi itu, anggota DPRD Kota Padang, Alfi Beben One, mengunjungi kantor Lurah Baringin usai menggelar reses di wilayah tersebut. Dia akan mengajukan anggaran untuk pembelian tanah dan pembangunan kantor Lurah Baringin yang baru. Kelurahan Baringin ini
banyak kali kekurangan. Pertama, kantor lurahnya nggak layak. Bagaimana kayak gini orang kantornya melayani masyarakat? Nggak layak, ya memang nggak layak lah. Bagaimana kita berusaha untuk perubahan 2025 ini untuk pembelian tanah kantor lurah Kelurahan Beringin akan kita usahakan di Banggar besok. Kita akan berusaha mendorong kawan-kawan di Banggar untuk mengadakan pengadaan tanah. Anggaran akan diajukan pada perubahan APBD Padang pada bulan September mendatang. Kegiatan reses ini merupakan agenda rutin yang dilakukan anggota Dewan untuk mendengarkan dan menjemput aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan dalam anggaran APBD Padang. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Tim investigasi penyelidikan kasus keracunan yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi terus berlanjut. Pihak lapas telah meminta keterangan 8 saksi. 3 di antaranya petugas lapas, sedangkan 5 lagi adalah warga binaan. Tim investigasi yang dibentuk hingga kini masih mendalami kasus dan mengumpulkan keterangan warga binaan dan saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus keracunan minuman keras oplosan bercampur alkohol parfum pada kegiatan Hari Ulang Tahun Lembaga Pemasyarakatan yang digelar tanggal 29 April lalu. Dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan koordinasi dengan Ibu Kapolresta bersama timnya dan sudah koordinasi dengan keluarganya. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas apabila ada unsur-unsur kelalaian, kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu Kanwil IMIPA Sumatera Barat akan memberikan sanksi tegas kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang terbukti terlibat pada kasus keracunan warga binaan yang merusak citra institusi tersebut. Dalam peristiwa pesta miras oplosan tersebut, sebanyak 23 warga binaan menjadi korban keracunan. 3 orang di antaranya meninggal dunia. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sebanyak 10 parasut terlihat melesat turun dari puncak Gunung Talau Lumpo menuju ke arah permukiman masyarakat Nagari Lumpo, pesisir selatan. Para atlet paralayang ini mencoba menjelajahi keindahan Nagari Lumpo, Kecamatan 4 Jurai, pesisir selatan, dari ketinggian 340 meter di atas permukaan laut. Dari arah barat, pemandangan laut terlihat memukau. Sementara dari arah timur, terbentang panorama pegunungan yang sangat indah. Salah seorang atlet asal Solo yang terlibat dalam uji coba penerbangan itu mengungkapkan bahwa lokasi ini memiliki potensi yang sangat baik dan tidak kalah menarik dibandingkan dengan lokasi paralayang lainnya. Bahkan, ia meyakini Nagari Lumpo sangat berpotensi untuk dijadikan tempat penyelenggaraan turnamen paralayang, baik tingkat nasional maupun internasional. Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang perempuan yang ikut mencoba sensasi terbang dengan paralayang. Menurutnya, dari ketinggian, seluruh keindahan Nagari Lumpo terhampar nyata. Happy banget, senang banget, ternyata kalau lihat dari atas itu semua kenagarian Lumpo tuh kelihatan, Bang. Dan potensi wisatanya mantep itu, Bang. Hampir semua kenagarian Lumpo tuh kelihatan, Bang. Karena kan ini ada di, kalau tidak salah, 340 mdpl, Bang. Jadi hampir keseluruhan itu kelihatan. Ya, bener banget. Dari atas itu nampak pulau Sandua yang ada di Painan itu, Bang. Kelihatan itu, Bang. Buat lokasi tempat paralayang di sini bagus. Tempat take off-nya juga bagus, dan sementara paling yang dibenahi buat landing permanen paling ya. Yang pertama, yang kedua itu akses jalan. Oh, kalau buat view-nya sama bagusnya itu kan
lokasi tempat itu kan berbeda-beda view-nya ya. Ada yang kalau ke sini kan view-nya laut di sebelah barat ya, sebelah timur. Kalau sebelah sininya gunung-gunung, bukit-bukit ya bagus lah, bagus. Lokasi yang memadai, pemandangan alam yang indah, sangat mendukung kegiatan para layang di Lumpo. Jika bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka hal ini dapat menarik wisatawan untuk datang ke pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.